ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sekarang saya akan membahas pembahasan yang kelima. Penegasan bahwa khilafah itu adalah wasilah, bukan ghayah. Khilafah itu adalah wasilah, bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Khilafah adalah wasilah menegakkan agama. Wasilah di dalam mentahqiq tauhid dan menyebarkan tauhid di atas muka bumi. Tapi khilafah itu sendiri, datnya itu tidak dimaksudkan. Iya. Jangan berkata tujuan utama kita adalah khilafah. Iya. Sebab kalau dia adalah tujuan utama, pasti Nabi akan mewujudkan khilafah itu dengan cara apapun di awal kali beliau diutus. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Iya. Jelas ya? Baik. Nah, jadi sini ini fikih yang harus dipahami. Bahwa khilafah adalah apa? Adalah wasilah, dia bukan ghayah. Dia bukan ghayah. Iya. Seorang hamba ketika dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan, maka itu modalnya untuk bisa sampai kepada Allah dan negeri akhirat yang menyambungnya kepada surga. Iya. Yang menyambungnya kepada surga. Dan adanya kekuasaan, kepemimpinan, khilafah, itu adalah alat wasilah untuk menegakkan agama. Menegakkan syiar-syiar agama ini. Secara individu maupun masyarakat. Iya. Itu wasilah. Jelas ya? Karena itu keliru. Jadi pandangan orang-orang yang bercita-cita mengembalikan khilafah, iya, ini bahasa orang ya, mengembalikan khilafah katanya. Iya, saya sudah bacakan tadi beberapa hadits tentang khilafah. Itu hadits-hadits yang biasa mereka bacakan. Jadi Nabi sendiri yang memberikan tahapan, ada fase kekhilafaan, kekuasaan atau kerajaan, ya. Akhirnya nanti baru khilafah lagi di atas manhaj kenabian. Jelas ya? Jadi kalau mereka bergerak ingin sampai kepada mengembalikan lagi khilafah di atas manhajun nubuwah, itu artinya orang-orang ini menunggu hari kiamat datang. Sebab ini nanti akan terjadi kapan? Di akhir masa. Iya. Dan Nabi SAW sendiri mengabarkan kejadian. Beliau tidak mengabarkan tentang hukum syar'i bahwa yang benar cuma khilafah, selain khilafah tidak benar. Tidak ada di dalam hadits seperti itu. Ini kekeliruan di dalam memahami. Baik. Jadi dari sini kita harus pahami dulu bahwa khilafah itu bukan tujuan utama. Khilafah itu. Khilafah itu adalah wasilah. Wasilah untuk menegakkan agama. Nah, dari sini tampak kekeliruan lain. Mengajak khilafah, dia sendiri tidak pernah belajar. Apa itu Islam? Apa agama yang akan dia tegakkan? Iya. Apa agama yang dia akan tegakkan? Nanti saya akan singgung ya, ada sebagian orang. Sampai Nabi SAW katanya, belum rahmatan lil alamin juga, sebelum adanya khilafah. Dia sendiri apa yang dia tegakkan? Iya. Ini dia melalaikan hal yang terwajibnya. Hal yang merupakan dasar diciptakannya manusia. Misi dakwah para nabi dan para rasul. Pokok dari agama. Nabi SAW membangun negerinya di atas hal tersebut. Dia lalaikan seluruh hal itu. Cuma menyibukkan diri dengan wasilah. Dia melalaikan diri dari tujuan pokoknya. Dari tujuan pokoknya.
Dan ini kekeliruan yang besar. Baik. Dan kalau kita masuk di dalam pembahasan fikih, itu ada hal-hal yang terkait dengan ibadah bisa ditegakkan. Hal yang merupakan tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa dia tegakkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak ada hal tersebut di depannya, Allah tidak bebani seseorang. Kecuali sesuai dengan apa? Kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya, maka ini pembahasan penting untuk dipahami kaidah ini, bahwa khilafah itu adalah wasilah, walaysat ghayah. Khilafah adalah wasilah yang mengantar kepada ditegakkannya agama. Dia bukan tujuan utama di dalam agama. Iya.